Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita belajar bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Dan di dalam kisah 26 ini, Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa. Dan Raja Agripa memberikan kesempatan kepada Paulus untuk membela dirinya. Mari kita baca sama-sama. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ketika diberikan kesempatan untuk membela, maka kebanyakan orang yang didakwa dengan tujuan tertentu, dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan pembelaan yang tujuannya bisa meringankan hukumannya, atau kalau perlu bisa membebaskan dia dari hukuman. Yang penting dia gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyatakan dia tidak bersalah, untuk menyatakan dia benar. Semuanya adalah tentang dia, dan dia. Paulus diberi kesempatan untuk membela diri. Kira-kira apa yang dikatakan Paulus kepada Raja Agripa? Apakah Paulus gunakan kesempatan itu menyatakan betapa dia tidak bersalah, betapa dia lakukan ini, lakukan itu, dia berkontribusi ini, berkontribusi itu, dan seterusnya dengan tujuan supaya dia dibebaskan daripada tuduhan itu? Kalaupun dihukum, maka hukumannya adalah ringan. Yang mengejutkan adalah kalau kita membaca ayat demi ayat, justru Paulus menggunakan kesempatan itu bukan untuk membela diri, tapi gunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Yesus. Begitu getolnya Paulus memberitakan Injil, maka dia sampai-sampai mengabaikan kesempatan untuk membela diri. Dia justru lebih ingin Injil tersebar. Bahkan kalau Raja Agripa bertobat percaya Yesus, nanti pengaruhnya akan semakin baik untuk kekristenan, karena Injil berarti tersebar lebih banyak lagi. Maka saya menyimpulkan bahwa para rasul pada waktu itu memang punya kobaran hati yang menyala-nyala untuk menceritakan dan mengabarkan Injil. Punya kemiripan dengan Stefanus. Anda masih ingatkah? Stefanus dituduh dan diberi kesempatan membela diri. Apa yang dilakukan Stefanus? Dia gunakan kesempatan itu menceritakan Yesus. Persis dengan Paulus. Demikian juga Petrus ditangkap, dihadapkan ke mahkamah agama. Lagi-lagi Petrus tidak gunakan kesempatan itu membela dirinya, tapi juga menceritakan tentang Yesus. Kali ini Paulus juga sama, menceritakan tentang Yesus di hadapan Raja Agripa dan banyak orang pada waktu itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-28, jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Raja Agripa sendiri mengakui betapa jelas pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, sehingga dia mengatakan hampir saja kau yakinkan aku jadi orang Kristen. 29 kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Paulus punya kerinduan Raja Agripa dan semua orang yang mendengar perkataannya percaya kepada Yesus sama seperti dia. Sebuah kerinduan yang luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Maka ini menjadi sebuah refleksi diri bagi kita orang percaya. Apakah kita punya kerinduan yang besar untuk menjadikan sebanyak mungkin orang untuk kenal Yesus dan percaya Yesus? Bagaimana dengan keluarga kita? Masih adakah di antara keluarga kita yang belum percaya pada Yesus? Dan apakah kita gunakan kesempatan yang ada? Setiap kali kita bertemu dan setiap kali ada kesempatan kita ceritakan tentang Yesus. Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan rekan kerja kita di kantor? Bagaimana dengan tetangga kita? Apakah kita sudah gunakan semua waktu kita? Seperti Paulus gunakan waktunya untuk memberitakan Injil di hadapan Raja Agripa dan orang banyak pada waktu itu. Apakah kerinduan yang sama juga kita punya? Yesus harus diceritakan, Injil harus dikabarkan, dan kita punya kerinduan banyak jiwa diselamatkan. Tuhan berkati.